Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, bersama saya Siska Ramalia. Anda kembali bersama kami di program Bincang Cerdas. Dan saat ini kami sedang berada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau. Dan siapakah narasumber kita serta apa tema kita episode Bincang Cerdas kali ini? Inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia. Pemirsa, saat ini dunia, Indonesia, dan Provinsi Kepulauan Riau telah beberapa bulan di masa pandemi virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Dan pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan mulai dari WFH, PSBB, social distancing, dan yang terbaru pemerintah memberlakukan kebijakan new normal. Dan kebijakan pemerintah ini tidak terlepas dari sejumlah OPD serta satuan perangkat daerah lainnya. Tidak terkecuali Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau. Dan untuk itu kami hadirkan narasumber kami, Kasatpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Muhammad Subandi, SOS MSI. Langsung saja pemirsa, kita sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk-sibuknya ya Pak kalau sekarang ini ke Provinsi Kepri dengan COVID baik. Ini. Siap. Sejauh ini Pak, yang seperti saya sampaikan tadi, kita pemerintah sudah memberlakukan beberapa kebijakan mulai dari PSBB, kemudian working from home, dan sekarang memasuki era new normal. Dan sejauh ini apa sih Pak peran Satpol PP terhadap masyarakat terkait wabah COVID-19 ini? Baik, yang pertama berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 345 tahun 2020, kami Satuan Polisi Pamong Praja diberi tugas sebagai pengamanan dan penegakan hukum tentang COVID-19 ini, dan peran kami di sini yaitu menegakkan sesuai aturan COVID itu memakai masker dan jaga jarak untuk yang masyarakat, dan juga kami menegakkan juga di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kota Batam. Nah, untuk sementara ini itu telah kami laksanakan bersama Satuan TNI dan Polri dan Satpol PP se-Provinsi Kepulauan Riau. Berarti sama-sama bertupoksi ya? Bersama-sama. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, meliputi pengamanan dan penegakan hukum. Garis besar tupoksi Satpol PP Provinsi Kepri ini apa? Selain tadi Bapak menyampaikan bahwa mungkin untuk di masyarakatnya mewajibkan pengamanan menggunakan masker, kemudian mungkin dari pihak lingkungan kantor? Nah, baik, sesuai tugas dan fungsi kami adalah penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Kami juga dalam hal ini mengadakan juga penegakan sesuai Perda dan Pergub tadi. Tidak terkecuali juga dengan ASN yang masuk di wilayah pemerintahan kantor pemerintah Pulau Dempak ini wajib juga memakai masker, dan malah kalau hari libur kami minta surat tugas apakah memang mereka bertugas atau sekedar untuk berjalan-jalan di Pulau Dempak ini. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin ada melihat di pintu-pintu masuk pulau pemerintahan Pulau Dempak ini, kami juga telah mengadakan semacam patroli dan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Baik Pak, tadi juga Bapak sempat menyampaikan bahwa selain pengamanan dan penegakan ini juga bekerja sama dengan Satpol, mungkin Satpol Kota dan Kabupaten. Sejauh ini memang terlaksana kerjasama tersebut? Alhamdulillah, mungkin beberapa waktu yang lalu juga diliput oleh TV Kepri, kan ada meliput itu, kami juga bersama Satuan TNI, Polri,
Tagana dan lembaga-lembaga lain untuk kita saling jadi satu. Selanjutnya juga kami juga patroli rutin sesuai bidang tugas kami, juga berpatroli di tempat-tempat yang keramaian umum seperti di pasar baru, pasar Bintan Center, dan tempat-tempat yang rumah makan atau tempat-tempat yang hiburan, tapi kayaknya hiburan dah tutup. Jadi tempat-tempat yang ada keramaian umum, dan juga kami juga mencegah juga itu balap liar. Beberapa waktu yang lalu ada balap liar di sekitar Basuki Rahmat dan di dalam lingkungan Pulau Domba ini. Alhamdulillah berkat kerjasama seluruh satuan yang ada di TNI Polri yang ada di Kota Tanjung ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik. Berarti semua saling bersinergi ya Pak ya. Saya kemarin juga sempat melihat Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi dan Tanjung Pinang turun langsung ke pasar dengan Pak Gub membagikan masker, kemudian juga melakukan kegiatan sosialisasi untuk mencuci tangan dan serta social distancing lainnya. Kalau kegiatan itu untuk masa Covid ini ada jadwalnya nggak Pak? Misalnya 2 minggu sekali wajib turun ke masyarakat atau bagaimana? Nah, kalau jadwal itu kami sendiri yang atur, karena seperti kita juga ada bidang data dan informasi, jadi setidak tiap hari itu karena itu jadwal kami sendirilah dari satuan ini, kapan harus turun, kapan harus menegakkan aturan ini, karena tidak tiap hari. Ada jadwalnya gitu, itu ada jadwalnya. Karena melihat kondisi juga Pak ya, seperti Betul. tadi ada balap liar, mau nggak tanpa jadwal kita harus turun. Ya. Baik Bapak, selanjutnya kita jeda sesaat ya Pak, usai jeda kita akan kembali lagi, baik Pak? Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda kita akan kembali lagi bersama Kasatpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri, Bapak Haji Muhammad Subandi SS MSI. Tetaplah bersama kami di Bincang Cerdas. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Dan pemirsa, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan masih di program Bincang Cerdas terkait tema kita, peran Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kepulauan Riau di era new normal.
Dan pemirsa, saya kehadiran narasumber kita 2 orang lagi. Kalau tadi kan ada Bapak Katsatpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri. Sekarang kami kehadiran 2 orang narasumber kami, yaitu yang di sebelah saya, Bapak Henryja STMSI, selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dan yang di ujung sana, ibu yang cantik itu, Ibu Liana Anggreni Esos, selaku Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Bapak, Ibu, sebentar ya, saya sambung bincangan saya sama Bapak Subandi dulu ya. Nanti kita akan beralih ke Bapak dan Ibu. Baik Pak, sejauh ini perlengkapan apa saja yang disiapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Dalam Satuan Polisi Pamong Praja ini, kami menyiapkan yang pertama personil. Alhamdulillah kami telah menyiapkan personil kami sebanyak 40 orang. Itu kami sebelumnya ada semacam pratugas dilatih fisik dan mental. Dan yang kedua kami juga menyiapkan kendaraan-kendaraan untuk berpatroli dan kendaraan untuk bereksekusi. Alhamdulillah semua kami sudah siap dan kami sudah lengkapkan. Jadi menyiapkan anggota beserta kendaraan-kendaraan yang akan digunakan untuk penugasan ya. Baik Pak, sejauh ini apa kendala yang dirasakan selama pandemi COVID-19 ini di Satuan Polisi Pamong Praja? Kendala kami alhamdulillah tidak ada kendala. Justru kami bangga dapat ditugaskan, dipercayakan oleh Bapak Gubernur melalui sebagai koordinator penegakan hukum dan pengamanan. Dan selanjutnya juga untuk itu kami juga menyampaikan juga, kami juga mengamankan juga di Tanjung Pinang ini, yaitu rumah singgah. Rumah singgah Raja Ahmad Tabib RSUP itu. Kami sudah menjaga di situ, dan juga di Bintan. Di Bintan rumah Pandemin itu yang ada orang asing sudah ditempatkan Satpol, dan kami juga ditugaskan juga lagi oleh Bapak Gubernur di Batam. Di Batam untuk membantu gugus tugas percepatan COVID Batam Provinsi Kepri, yang poskonya di Geraha Kepri lantai 7. Lantai 7 di Batam. Dan kami juga sudah menugaskan juga anggota di sana, yaitu di Rumah Sakit Mung Batima dan Rumah Singgah Rusun BP Batam di Senggulung. Dari penugasan dari Satpol Provinsi sendiri ya Pak ya. Sendiri sana. Sebenarnya sejauh ini Pak, Provinsi Kepri ini sudah melaksanakan new normal atau masih PSBB kita saat ini Pak? Kita saat ini sedang menuju new normal. Sedang menuju new normal. Dan untuk itu kami tetap melaksanakan tugas. Untuk menuju normal ini kita tetap mengadakan patroli-patroli tempat-tempat yang keramaian umum. Dengan adanya new normal Pak, kalau saya perhatikan masyarakat ini sudah mulai santai, bahkan sudah mulai menghilangkan apa itu social distancing. Bagaimana sih peran Satpol PP untuk menghimbau ke masyarakat bahwa new normal ini tidak lepas dari social distancing? Ya, untuk itu kami tetap dengan jadwal kami, baik terutama di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam, melaksanakan patroli dan penegakan hukum yang tempat keramaian, terutama di pasar-pasar. Apalagi sekarang ini kedai kopi, rumah makan sudah mulai buka. Mulai buka. Ya, itu sudah kami akan laksanakan terus, memberi himbauan, terutama jaga jarak, pakai masker. Nah, itulah tugas kami. Baik, jadi untuk masyarakat kita memang new normal tapi tetap menerapkan social distancing. Benar sekali. Baik Pak, saya beralih sebentar ke Bapak Henryja ya. Bapak Henryja selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pak, untuk saat ini kan kedai kopi dan resto sudah mulai buka, dan seperti apa protokol yang wajib digunakan oleh warung pemilik kedai kopi itu? Ya, terima kasih. Dalam rangka menjalankan penataan new normal, penataan kehidupan baru dalam masa pandemi Provinsi Riau COVID-19, kami Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
tetap melaksanakan sosialisasi dan himbauan-himbauan kepada masyarakat keseluruhan yang tertuang di dalam Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau nomor 440/612/Stret-BPPD/2020, di mana peningkatan kewaspadaan, kesiapsiagaan dan pencegahan penyebaran COVID virus 2019 di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang. Dengan himbauan ini, di mana dalam surat edaran tersebut sudah dilampirkan, sudah ditetapkan prosedur dalam pencegahan, baik itu di tempat umum, tempat pendidikan maupun kawasan-kawasan keramaian lainnya. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, terutama pemakaian masker, kemudian pengaturan jarak orang per orang, maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpul. Dan ini harus kami tidak henti-hentinya kami lakukan himbauan-himbauan tersebut. Nah, terlepas dari penjagaan tentu nanti ada sanksinya. Nah, inilah kita menunggu dalam hal ini peraturan Wali Kota Tanjung Pinang mudah-mudahan muncul, terbit, sehingga di situ ditentukan aturan main, sanksi apa yang diberikan, baik itu administrasi maupun berupa fisik. Namun pada session ini kita tetap melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan halayak lain bagaimana selalu memakai masker, pengaturan jarak, dan jangan sampai ada kerumunan. Itu saja. Himbauan-himbauan itu apakah disampaikan mungkin secara turun secara langsung ke masyarakat atau mungkin ke tempat keramaian atau bahkan turun langsung ke kedai kopinya, Pak? Jadi selama ini kami lakukan adalah kami melakukan turun langsung, yaitu bekerjasama dengan tim gugus tugas yang di mana Satuan Polisi Pamong Praja ini masuk dalam gugus tugas. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasatpol tadi, bahwa kami bagian pengamanan dan pencegahan penegakan perda. Jadi samping kami melakukan patroli baik dengan gugus tugas dengan melibatkan semua unsur dalam hal ini POM Angkatan Laut, Angkatan Darat, Udara dan unsur lainnya, kami juga turun langsung sendiri. Oke, baik, terima kasih. Bapak, Ibu, kita jeda sesaat ya. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat, usai jeda akan kembali lagi bersama kami di Bincang Cerdas. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Baik pemirsa TV Kepri, kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan 3 orang narasumber kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau. Baik, kita sambung sedikit ya Pak Henryja. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa saat ini kedai kopi sudah boleh buka, rumah makan juga sudah boleh buka di era new normal dan tapi tetap menerapkan social distancing ya dan protokol kesehatan.
Selain kedai kopi dan rumah makan, apa saja yang boleh dibuka sekarang? Semuanya, kedai Semua. kopi, tempat makan maupun pusat-pusat keramaian seperti mall. Namun sekali lagi kami tegaskan bahwa terkait dibukanya tempat-tempat keramaian, kedai-kedai kopi maupun restoran dan pusat-pusat perbelanjaan, kami di sini ingin menegaskan kembali bahwa tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana memakai masker itu wajib, kemudian selalu cuci tangan, kemudian mengatur jarak antara orang per orang, ya. Di mana nanti pada saat masyarakat memasuki tempat umum, restoran, kemudian kedai-kedai kopi, dibiasakan untuk cuci tangan dulu. Ya, masker itu wajib, tapi biasakan cuci tangan. Kita menjalankan penataan yang baru, kehidupan yang baru, tapi bukan berarti kita kembali bahwa kondisi ini normal, tidak. Kita membiasakan diri kita selalu memenuhi protokol kesehatan. Ini yang selalu kami himbaukan, selalu kami tegaskan kepada masyarakat maupun anggota-anggota kita di lapangan. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan dan social distancing dan semua boleh buka. Bahkan dengar pada pertengahan bulan ini ke wisata di daerah kawasan Bintan itu sudah mulai buka, Pak. Itu tadi, siap boleh buka. Tapi ya kita hidup dengan kondisi yang baru di pandemi Kondisi ini. yang baru. Kata Presiden bagaimana kita berdampingan dengan masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini memang kebiasaan baru. Namun saya yakin bahwa masyarakat Pulau Riau pada umumnya dan Kota Tanjung Pinang khususnya memahami betul. Dan sekarang kita lihat di masyarakat di lapangan sudah memakai masker selalu, Benar, cuci tangan. Tinggal kita menyadarkan lagi, mana tahu ada 1 orang 2 orang yang belum. Benar. Nah, untuk tempat-tempat usaha, kedai kopi maupun perusahaan, hukumnya wajib menyediakan tempat cuci tangan. Nah, nanti apabila tempat-tempat tersebut tidak mencuci tangan, kita akan tegur. Kita akan paksakan dia untuk selalu menyiapkan cuci tangan. Karena itu adalah protokol kesehatan. Kalau dia tidak mematuhi itu, nanti akan diberi sanksi tentunya. Nah, ini apakah itu peraturan wali kota maupun yang jelas ada sanksinya kalau memang dia Benar. tidak mengerti protokol kesehatan. Jadi tetap new normal tapi tetap wajib menerapkan protokol kesehatan. Iya, baik Ibu Liana Anggreni. Iya. Ya, saya beralih ke Ibu dulu nih. Ibu, sejauh ini apa sih sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang terkena razia keamanan saat melakukan pengamanan? Jadi yang sudah kita lakukan ya, sementara ini kita hanya menghimbau, Iya. kita tidak melakukan tindakan hukum apa-apa. Dan alhamdulillah masyarakat juga sadar, masyarakat Tanjung Pinang juga sadar. Begitu kita ingatkan, mereka juga kooperatif Iya. dan patuh ya. Tetapi kita menunggu juga perda dari kota. Begitu perda kota turun, insya Allah kita tegakkan sanksi-sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sementara ini kita masih menghimbau dan terus menghimbau. Kita lebih intensifkan kerjasama dengan Pak Kabid Rantib bersama pasukannya. Kita harap ya berarti kita lebih banyak memperbanyak lagi turunnya untuk Turun ke mengingatkan lapangan. masyarakat. Kalau seandainya terdapat di lapangan ada oknum yang masih nakal, kira-kira sanksi seperti apa yang akan diberikan? Sementara ini kan kita turun gabungan antara Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kota, TNI AD, AL, AU, dan Polres ya. Jadi jika mereka agak berkeras itu mungkin yang tampil lebih pada seragam belang ya, polisi dan TNI. Jadi tapi sementara ini melihat kita turun saja mereka sudah kooperatif, semua yang kita ingatkan, kita himbau, begitu kita datang lagi itu sudah dilaksanakan alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti sudah sangat menerapkan new Iya, normal sadar dengan baik ya, ya, sudah sadar. ada kesadaran dari masyarakat dan tempat-tempat usaha secara langsung. alhamdulillah. Baik Pak Henryja, sejauh ini apa sih kendala-kendala di lapangan yang mungkin selama Bapak menerapkan protokol kesehatan yang Bapak rasakan? Memang memberi himbauan kepada masyarakat, memang pekerjaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Benar. Karena butuh kesabaran, keikhlasan kita dalam berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat ini bermacam-macam tatarannya. Ada orang tua, anak muda, anak-anak sekolah yang baru di bawah umur, dan itu kita tidak pilih, semuanya kita himbau. Nah, tentu memang ada kendala, yaitu tadi kita sampaikan, kita harus menyampaikan berkali-kali. Benar. Nah, itu di tempat yang sama. Di tempat yang sama, itu ya, hal Pak? biasa. Dan kami terima kasih pada Bapak-Bapak TNI Polri yang Ya. sudah mendampingi kami, khususnya juga kawan-kawan
Satpol PP Kota, khususnya Kota Tanjung Pinang, yang sudah bahu-membahu dan tidak jenuh ya menyampaikan, ikut berperan aktif juga. Memang itu tadi keikhlasan, kesabaran kita itulah jawaban utama untuk kita menghadapi masyarakat. Tapi insya Allah ke depan masyarakat kita sudah cerdas dan sudah mampu dia berdampingan hidup dengan COVID-19 ini. Amin, amin. Semoga juga semuanya terlaksana dengan baik ya Pak ya. Baik kita para petugasnya, kemudian juga para pelaku usaha dan masyarakat sudah akan sadar akan era new normal tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, yang terakhir pemirsa, Bapak Subandi selaku Kasatpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit himbauan serta harapan Bapak yang bisa Bapak sampaikan pada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Silakan Pak. Baik, kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 ini, dan mari kita dengan kehidupan baru ini kita menata kembali dengan tidak mengurangi kegiatan-kegiatan kita, tidak kita batasi. Silakan kita buat dengan kehidupan baru ini, kita buat kegiatan kita untuk kehidupan kita baru ini. Namun himbauan saya tetap memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan baik pulang ke rumah ataupun tempat tugas, dan para tempat-tempat seperti dinas instansi dan rumah makan dan tempat mall atau tempat-tempat hotel lain tetap menyediakan alat pengaturan mengecek suhu dan untuk cuci tangan tadi. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Satuan TNI AD, TNI AL, TNI AU, Ditpan Batam, dan Tagana yang telah bersama-sama kita menegakkan pencegahan penularan COVID ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu. Amin. Dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau terkait perannya di era new normal pandemi COVID-19. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.